Yang penting teman-teman ataupun Indri ya, punya goals yang jelas dulu. Wajar sih, susah kita untuk mengubah habit kita itu. Keluhan apa yang dirasakan Kak Raka selama masa pandemi? Effortnya itu kita atau usahanya nggak terlalu besar, tapi menghasilkan sesuatu yang besar. Oke, kembali lagi ke podcast FMIPA. Jadi mohon izin sebelumnya saya akan buka masker terlebih dahulu karena di sini kita sudah menjaga jarak dan partisipan yang hadir di sini juga sudah dibatasi. Jadi di sini saya ditemani oleh narasumber ganteng saya. Oke Kak. Jadi pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriana. Jadi di sini saya sebagai moderator pada podcast kali ini dan saya ditemani oleh narasumber kita pada podcast kali ini bernama Iputu Rakanata. Jadi bisa dipanggil siapa Kak? Teman-teman bisa panggil Raka aja. Raka, oke. Kak Raka ya? Iya. Kak Raka semester berapa? Sekarang semester 8. Semester 8, oke. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa. Baik ya, sehat tentunya ya. Tentu. Karena di masa pandemi ini memang kita harus jaga kesehatan. Jadi Kak Raka ini dulunya demisioner dari ketua HMJ Kak ya? Iya, waktu itu sempat jadi ketua HMJ dan sekarang demisioner, sempat demisioner dan sekarang sudah di organisasi lain yaitu Genre Bali. Oh, Genre Bali, oke. Berarti sekarang kegiatannya apa Kak, kesibukan Kak Raka selama ini? Kalau kesibukannya saat ini tuh lebih ke skripsi. Kemudian selanjutnya organisasi juga, seperti di Forum Genre Provinsi Bali, kemudian di Bali Edukasi dan platform edukasi juga kakak punya komunitas yaitu Markas Produktif gitu. Wah, ternyata banyak sekali organisasi yang kakak naungi ya sekarang ya. Jadi gini Kak, kita tema podcast kali ini adalah kiat sukses dan inovatif di masa pandemi. Tentunya di masa pandemi ini kan proses belajar mengajar itu berbeda Kak ya dengan yang dulunya offline gitu. Sekarang kan lebih ke daring menggunakan gadget seperti itu Kak. Nah, sebagai seorang mahasiswa nih Kak Raka, apalagi sekarang semester 8, sekarang masih nyusun skripsi ya. Kak Raka kan tentunya bimbingan dengan dosen, kemudian sebelum itu kan ada proses belajar mengajar tentunya kan di semester 8 gitu. Ada nggak sih keluhan dari Kak Raka gitu sebagai seorang mahasiswa gitu? Kak Raka itu merasa ada sesuatu yang sulit atau keluhan apa yang dirasakan Kak Raka selama masa pandemi ini? Oke, pertanyaannya menarik ya. Kalau dari kakak sendiri, kalau dari aku ya pengalamannya paling susah itu memang di manajemen waktu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tentu banyak teman-temannya juga yang susah menyesuaikan diri karena peralihan dari offline ke online. Kalau dari aku sendiri memang di manajemen waktunya. Nah, belajarlah sekarang bagaimana kita bisa memanajemen waktu, baik itu membuat to-do list, kemudian mengatasi distraksi juga sangat susah karena kita kan fokus sekarang di media internet ya agar bisa mengajar itu ataupun belajar melalui media internet, akan tetapi distraksi itu tentu yang bisa membuat kita itu tidak fokus seperti media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu muncul masalah baru lagi yaitu energi kita cepat terkuras dari kita nonton scroll dan lain sebagainya. Itu karena kenapa? Karena kita cenderung insecure, mungkin lihat orang kok banyak prestasinya kita tidak dan lain sebagainya. Maka penting juga kita tahu bagaimana caranya manajemen energi manajemen. Percuma juga kita udah pandai mengatur waktu, time manajemennya baik, akan tetapi kalau tenaga kita udah habis, ya nggak jalan jadinya gitu apa yang telah kita list seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja kayak keluhan dari mahasiswa lain juga gitu, banyak kayak sosial media yang mengganggu pikiran kita gitu loh pada saat kita melakukan kuliah gitu kan. Oh iya ada WA nih, ada TikTok nih, sekarang kan lagi ngetrennya TikTok tuh gitu. Karena kamu main TikTok? Kalau aku sih di Instagram aja ya, kalau TikTok belum. Belum ya TikTok ya, karena kan sekarang kan lagi tren-trennya gitu TikTok. Terus gimana sih solusinya Kak Raka gitu buat menghadapi berbagai macam keluhan gitu, biar Kak Raka tuh fokus gitu pada proses pembelajaran? Oke. Nah, ada hal yang menarik nih selama pandemi itu, Kak kan cari tahu nih gimana sih caranya biar bisa memanajemen waktu dengan baik.
kemudian manajemen energi dengan baik. Ternyata jawabannya itu kesimpulannya mengarah ke habit atau kebiasaan. Nah, bagi teman-teman mungkin di sini yang sering bangun siang, susah bangun pagi ya. Susah. Nah, mulai deh sekarang kita itu perbaiki habit itu, karena golden time atau waktu emas itu ada di pagi hari. Idealnya itu jam 5 pagi. Itu kakak baca dalam bukunya Robin Sharma, dalam judul bukunya The 5 AM Club. Itu kita diajak untuk bangun jam 5 pagi. Karena golden time itu jam 5 sampai jam 6 pagi. Memang sih kendalanya itu pasti susah, karena habit kita kan udah beberapa tahun atau bertahun-tahun lah istilahnya. Maka wajar sih susah kita untuk mengubah habit kita itu menjadi habit baru. Dan di sana juga dijelaskan memang rata-rata untuk dibutuhkan waktu selama 66 hari. 22 hari pertama itu untuk deconstruction istilahnya, untuk menghancurkan habit kita yang lama itu, yang buruk. Kemudian yang kedua itu penyesuaian, dan ketiga pembiasaan. Nah, itu sih yang pertama yang paling penting menurut kakak, habit. Bisa dicoba, rule-nya itu dalam dari jam 5 sampai jam 6 itu dibagi 3. 20-20-20 formula namanya. 20 menit pertama, 20 menit kedua, 20 menit ketiga. Kalau 20 menit pertama itu jam 5, kita bangun, jangan langsung ngecek HP. Karena gitu ya? karena saya kalau bangun langsung ngecek HP Kak. Iya. Susah itu di situ. Dan itu dah. Maka energi kita yang sebenarnya udah banyak nih. Iya. Kalau siapa tahu kita menerima notifikasi yang tidak enak itu, yang membuat perasaan kita terganggu, ya otomatis kita udah kalah pagi itu. Seluruh hari bahkan nggak bisa produktif lagi jadinya. Maka dari itu sebisa mungkin, bahkan dia menyarankan untuk menggunakan alarm yang yang dulu tuh yang bukan HP, istilahnya pakai jam beker, jam beker namanya. Nah, biar nggak terdistraksi sama itu. Tapi terserah kita sih gimana baiknya gitu. Yang penting kita nggak buka notifikasi dulu gitu. Nah, kalau misalnya kenapa disarankan untuk latihan fisik dulu seperti olahraga? Karena coba aja kalau kita sendiri baru bangun langsung ngerjain tugas, pasti rasa ngantuknya itu muncul lagi kan. Ngantuk sekali. Nah, maka disarankan untuk olahraga gitu. Dan pemanasan ya istilahnya. Iya, pasti otaknya lebih fresh lagi, karena memang olahraga itu memang kuncinya untuk bisa memberikan asupan yang baik itu oksigen khususnya untuk otak kita. Nah, baru habis olahraga, baru deh ada 20 menit kedua. Itu refleksi. Apa sih yang seharusnya kita lakukan di hari itu? Di saat itulah kita tepat, kalau aku sendiri itu membuat yang namanya to-do list. Apa aja sih kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan selama satu hari penuh itu? List saja. Bahkan pada saat kakak ngelis itu banyak banget kegiatan yang ada, bahkan hampir 1 lemper. Nah, bayangkan. Maka dari itu sebelum kakak baca buku itu sempat kakak nggak buat list kayak gitu kan. Jadinya terus kepikiran apa sih selanjutnya harus kerjakan. Ternyata deadline-nya ini banyak. Tiba-tiba ternyata lupa deadline-nya sebelumnya. Jadinya burnout. Burnout itu artinya kelelahan secara emosional. Maka dari itu disarankan buat list itu. Nah, dari semua list ini kita udah buat listnya itu, pilih dah sekarang beberapa aja yang mungkin effortnya itu kita atau usahanya nggak terlalu besar, tapi menghasilkan sesuatu yang besar. Ada suatu prinsip Pareto namanya, ada di sebuah buku sempat kak baca, 80/20 prinsipal gitu. Artinya dari semua kegiatan yang ada di list itu, jika kita kerjakan semuanya, memang sih selesai, tapi kita akan mendapatkan hasil hanya 20%. Tapi kalau kita mengerjakan hanya 20%-nya saja, maka kita akan mendapatkan hasil 80%-nya. Nah, bisa dibayangkan kan kita jadinya lebih santai. Karena kita hanya mengerjakan sesuatu yang sedikit, tapi hasilnya banyak. Itulah kekuatan dari fokus. Fokus pada satu hal. Nah, lanjut yang terakhir, itu 20 menit terakhir. Itu baru deh kita tahap inspirasi namanya. Kalau di sana waktu yang tepat untuk membaca buku, mungkin buku biografi orang-orang yang kita kagumi, apa yang kita passionkan, terus
Misalnya kalau kakak kan memang sukanya di bidang teknologi, terus kakak lebih banyak baca buku mengenai biografinya Steve Jobs seperti itu, Elon Musk dan lain sebagainya. Nah dari sana kita di 20 menit itu akan mendapatkan banyak insight baru, bagaimana sih perjuangan dia dari nol sampai dia bisa sukses gitu. Itu sih untuk habit. Coba deh untuk teman-teman, ya hal yang pertama kita ubah habit dulu. Kebiasaan ya memang susah, perlu proses karena udah bertahun-tahun kan. Mungkin yang bangun jam 8 besok bangun jam setengah 8 itu merupakan sudah peningkatan yang baik ya. Yang penting 1% aja deh setiap hari. Bayangkan 1 tahun kemudian gimana perubahannya, pasti akan lebih baik. Bisa bangun jam 4 pagi Kak? Kalau tergantung sekarang waktu tidurnya itu juga harus diatur. Oh iya. Biasa begadang nggak Kak ya? Kalau dulu pas mahasiswa wajar ya, karena ikut organisasi, terus perkuliahan. Akan tetapi penting juga kita tahu dari awal, karena mau tak mau harus dilewati fase itu kan. Makanya waktu itu tidur jam 2, makanya wajar bangun siang. Akan tetapi kalau sekarang kita udah tahu, baiknya memang kita bangun lebih awal agar satu hari itu benar-benar produktif. Tidurnya juga harus lebih awal lagi. Dari jam 11 sampai jam 12 itu kita udah harus istirahat, karena rata-rata waktu tidur itu kan harusnya 8 jam ya. Tapi idealnya memang 7 jam aja udah sangat baik gitu untuk kesehatan. Jangan sampai kurang, karena akan mengganggu juga produktivitas kita selama satu hari. Iya, tapi kan kita sebagai mahasiswa kan kebanyakan kita kan cuma tidur tuh hanya 5 jam, 4 jam, itu pun kalau sempet gitu Kak ya. Karena disibukkan dengan tugas ini, apalagi sekarang pandemi gitu. Nah gimana sih misalkan Kak Raka ini begadang nih gitu, begadang cuma dapat tidur tuh 2 jam. Kira-kira bisa bangun pagi Kak Raka? Atau cara lain deh selain Kak Raka harus bangun pagi dulu, terus mengatur waktu dan lain sebagainya, gimana caranya Kak Raka? Oke, kalau waktu itu ya, kalau kakak sendiri itu nggak setiap hari, selang-seling aja. Karena kenapa? Takutnya nanti karena di tubuh kita udah punya jam metabolisme istilahnya. Dari jam 11 sampai jam 1 itu dari menurut dokter ya, dari artikel yang kakak baca itu memang itu waktunya untuk mengistirahatkan liver kita. Kemudian dari jam 1 sampai jam 2 itu jantung kalau nggak salah. Bisa teman-teman cek lagi itu jam metabolisme tubuh itu agar tidak terganggu. Karena takutnya nanti hati kita terganggu kalau kita sering begadang gitu. Jadi pergi ke liver ya Kak ya? Besoknya juga pada saat kita bangun, pada saat kita kuliah ataupun belajar nggak fokus karena kita kurang tidur. Maka saat ini lebih baik kita tahu aja dulu, kalau misalnya keadaannya belum bisa seperti itu, jalani saja dulu. Semua orang juga melewati prosesnya itu. Tapi sebisa mungkin jika sudah melewati masa itu, kita ubah habit kita ke yang lebih baik lagi, ke yang lebih produktif lagi. Contohnya bangun lebih awal, tidur sesuai dengan jam biologis kita gitu kan. Idealnya jam 11 atau jam 12 itu. Tapi itu kalau sebagai mahasiswa yang baru-baru semester 6 atau semester 4 gitu, susah untuk dilakukan Kak ya. Karena kita masih padat-padatnya gitu mata kuliahnya gitu kan, apalagi tugas-tugasnya gitu Kak ya. Jadi itu beberapa solusi yang Kakak berikan gitu kepada kita. Mungkin itu bisa dicontoh gitu ke teman-teman semuanya gitu Kak ya. Bisa jadi motivasi lah buat kita. Oh ternyata seperti ini. Barangkali kita bisa mengatur waktunya gitu. Nah Kak Raka ini kan salah satu mahasiswa produktif lah bisa dibilang gitu. Di bidang akademik iya, non akademik iya. Kemudian organisasi juga iya gitu. Nah, gimana sih caranya Kak Raka itu memotivasi diri Kak Raka sendiri gitu? Biar Kak Raka tuh harus produktif di segala bidang, akademik non akademik biar seimbang, kemudian di organisasi juga seimbang. Gimana sih caranya Kak Raka memotivasi diri sendiri gitu Kak Raka? Oke. Kalau dari Kakak ya, yang penting teman-teman ataupun Indri ya, punya goals yang jelas dulu. Kejelasan tujuan itu penting. Kenapa? Agar kita itu punya arah ke depannya itu mau kemana. Agar tidak kehilangan momentum. Ada itu tujuan jangka panjang, mungkin 5 tahun ke depan. Ada yang resolusi setiap tahun. Kakak berangkat dari sana. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan?
baik itu finansial kah, pendidikan kah, ataupun karir dan lain sebagainya dalam waktu 5 tahun itu. Tulis itu di dalam buku Dream Book kita, dan tentunya sekarang kita fokus juga pada passion, apa yang sebenarnya kita sukai untuk kerjakan. Karena jika kita berangkat dari passion, pasti suatu hal nanti kita bisa membuat hal yang besar. Dan jika kita kena masalah pun, jika dalam prosesnya itu kita nggak down gitu. Nah, dari tujuan jangka panjang 5 tahun, waktu itu kakak resolusinya tahun 2019 pada saat masih menjabat itu resolusinya ya survive, itu bertahan. Bagaimana caranya bisa bertahan di situasi sulit ini, karena organisasinya berat, kemudian ditambah lagi perkuliahannya juga yang berat. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya kita biar bisa bertahan aja lah dulu, semua hasilnya itu maksimal dan tidak lari dari tanggung jawab. Makanya hilanglah untuk keinginan untuk berprestasi waktu itu. Yang penting sekarang tugas kita adalah melayani. Karena sebelum kita menjadi pemimpin kan kesuksesan terbesar itu adalah menumbuhkan diri kita sendiri. Tapi pada saat kita jadi pemimpin, tugas utama kita adalah, atau kesuksesan utama kita adalah menyukseskan orang lain, menumbuh kembangkan orang lain gitu. Jadi ya sudahlah, pada saat selesai menjabat, setahun kemudian baru deh resolusinya berubah, yaitu prestasi. Pada saat itu benar-benar konsentrasi bagaimana caranya berprestasi. Ya walaupun kegagalan itu pasti banyak banget. Wajar ya, maka dari 10 kali percobaan mungkin lolos 1 itu ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah menuangkan 1 tahun itu pokoknya fokus berprestasi, dan syukur mungkin juga ini berkat Tuhan Yang Maha Esa, juga berkat dukungan orang tua ataupun siapa teman-teman juga yang mensupport, sehingga dalam waktu itu bisa berprestasi, baik itu PKM ataupun karya tulis yang lainnya. Waktu itu didanai PKM ya kak ya? Ya syukur waktu itu didanai, dan waktu itu juga prosesnya juga panjang ya. Karena pada saat mulai kuliah itu nggak langsung bisa. Waktu itu benar-benar awam sama PKM, tapi tahun itu fokus ya gimana caranya biar tahu tata tulisnya dulu, kayak gitu, bagaimana panduannya. Walaupun idenya nggak terlalu bagus. Tahun berikutnya baru target, yang penting lolos di Uniksara dulu. Lolos seleksi, lolos upload kayak gitu. Nggak lolos kan, kemudian baru tahun berikutnya target lolos didanai. Dan ternyata selain lolos didanai juga akhirnya lolos PIMNAS waktu itu, dan syukur banget itu di luar ekspektasi juga. Makanya waktu itu fokus di PKM aja, jadinya nggak lomba-lomba yang lain itu nggak kakak ikuti. Kenapa? Karena kakak tahu juga kekuatan dari fokus itu sendiri. Kalau kita fokus pada suatu hal, maka kita akan bisa berpotensi mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, daripada kita melaksanakan banyak nih, karena nggak mau kehilangan momentum. Kakak juga merasa 1 tahun itu kurang, akan tetapi jika kita nggak dapat pembelajarannya atau hasil yang maksimal dalam satu hal, maka itu juga suatu yang susah untuk kita capai di tahun berikutnya, karena resolusi kita kan pasti akan berbeda untuk tahun berikut.